Waalaikumsalam. At-tahiyatu barakatuh salawatu thayyibatullah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala ta'ala fil a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim. Saudara sekalian, jamaah Laduna Ilma yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kita haturkan karena tentunya rahmat dan kemuliaan yang tercurah kepada kita terus menerus kepada diri kita tanpa henti-hentinya setiap saat sampai malam hari ini, sampai saat ini, dalam helaan nafas kita penuh dengan nilai rahmat dan kemuliaan. Hal yang demikian ini jamaah sekalian, mari saya mengajak kepada diri dan kepada jamaah untuk selalu menyadari atas kenikmatan-kenikmatan yang kadangkala kita lupa untuk mensyukurinya. Maka syukur adalah satu sarana kita untuk menghubungkan antara diri kita dengan Allah, agar kita tidak digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang kufur atas kenikmatan yang terbesar. Tentunya adalah nilai ketauhidan yang ditanamkan di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, di dalam qalbi kita ini, yang sangatlah tidak mudah. Semoga kita mampu mempertahankan kenikmatan Islam, iman dan ihsan, tentunya dengan campur tangan Allah tentunya. Karena tanpa hidayah Allah mustahil kita mampu mempertahankan kenikmatan ketauhidan ini. Ya, saat kita diuji oleh Allah dengan segala musibah yang begitu besar dalam diri kita, dalam keadaan akhir zaman, tentunya ini adalah suatu hal yang memang patut kita bermohon kepada Allah agar nilai-nilai ketauhidan ini terjaga. Mudah-mudahan Allah menjaga dan memberikan hidayah ketauhidan ini, selain ada di dalam diri dan diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita kembali kepada Allah tentunya dengan maqam husnul khatimah insyaallah, yaitu dengan mati yang baik, dengan cara yang baik, di tempat yang baik, pada waktu yang baik, dan juga bersama-sama orang baik, dan akhirnya kita dikelompokkan oleh Allah, dikelompokkan pada orang-orang yang baik dan dinaikkan derajat. Amin ya rabbal. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita tercinta Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat. Insyaallah salawat-salawat yang kita selalu lantunkan diterima oleh Allah, dan kemudian insyaallah ini menjadi sarana, jadi syafaat Allah atau Rasulullah menyampaikan syafaatnya kepada diri kita insyaallah nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin.
Baik jamaah sekalian, marilah kita dengarkan dulu ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz kita, Ustaz Yusuf, sebagai pembuka daripada kajian ilmu malam hari ini. Mudah-mudahan ayat-ayat yang dibacakan mampu menenangkan jiwa kita, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan nilai-nilai kerinduan dan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Untuk itu, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dan barang siapa berpaling dari berzikir kepadaku, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan putih. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jemaah sekalian, lantunan ayat suci Al-Quran surat Toha ayat 124. Mudah-mudahan ayat yang dibacakan ini menjadi perbenaran kita, masuk di dalam jiwa kita, dan Allah turunkan nur daripada surat tersebut di dalam dada kita. Yang kita butuhkan adalah nurnya. Ya. Baik jemaah sekalian, ayat tersebut adalah ayat dalam kajian. Jadi sengaja kita angkat kembali tentang kajian daripada hakikat daripada zikrullah itu sendiri. Ya. Karena ini sangat penting dan ini adalah nafas kehidupan kita. Mengingat Allah ini adalah suatu perilaku atau perbuatan yang tidak boleh lupa bagi kita. Apalagi kita adalah sudah mengikrarkan diri, ya, membaiat diri bahwa kita adalah ahli-ahli zikrullah, yaitu al-munfaridun. Siapakah al-munfaridun itu ya Rasulullah? Al-munfaridun itu adalah orang-orang yang dalam kehidupan keseharian dia habiskan waktu adalah untuk mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini bagi kita yang telah mengikrarkan diri menjadi al-munfaridun, maka tidak boleh kemudian dalam kehidupan keseharian kita menjadi lupa akan mengingat akan Allah. Untuk itu saya minta kepada saudara Yusuf untuk mengulang kembali surat tadi, dibaca aja artinya, dan mari kita urai bersama penjelasan daripada surat tersebut. Dipersilakan. Quran surat Toha ayat 124 artinya, dan barang siapa berpaling dari berzikir kepadaku, maka sungguh baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam tiadaan buta. Baik, coba kembali diulang agar jelas ayatnya. Quran surat Toha ayat 124 artinya, dan barang siapa berpaling dari berzikir kepadaku, maka sungguh baginya penghidupan yang sempit. Yang berpaling dari mengingat Allah, Allah akan sempitkan kehidupannya. Pemahaman sempit ini banyak, bisa secara materi maupun non material. Yang lebih utama itu non materialnya. Kalau materialnya masih samar. Banyak orang yang dekat dengan Allah, tapi secara materi dia tidak banyak. Para nabi-nabi dulu juga fakir mereka, ya. Rasulullah juga dalam kehidupannya fakir sekali, banyak. Ya. Jadi yang sempit dimaksud ini bukan sekedar materinya saja, tapi juga non materialnya ini. Apakah non material itu? Batiniahnya ini. Ya, kalau batiniahnya sudah sempit, maka seluruhnya akan menjadi sempit. Yang dimaksud sempit itu gimana sih? Tidak luas batinnya ini. Ya. Penuh dengan putusasaan di dalam dirinya. Penuh dengan pesimistis dalam kehidupannya. Dia pandang kehidupan ini dengan penuh pesimistis. Penuh dengan prasangka buruk. Penuh dengan was-was di dalamnya. Penuh dengan kekhawatiran. Penuh dengan amarah. Penuh dengan emosi. Jadi hal-hal yang bersifat negatif itu masuk di dalam dirinya. Itu sempit dalam kehidupan. Kurang tersenyum dia, sering marah, baru ditegur aja udah marah. Sama anak kecil aja mudah emosi, ya, apalagi orang besar. Yang begini ini disempitkan kehidupannya. Kenapa? Karena hatinya tidak luas, tidak lapang hatinya. Yang membuat tidak lapang kenapa? Karena tidak terisi dengan kalimat-kalimat tauhid.
Tidak pernah berzikir dia kepada Allah, dia kurang berzikir. Kalaupun berzikir tidak sampai ke dalam qalbunya. Ya. Maka menjadi suatu pertanda orang al-munfaridun itu dia penyabar di dalamnya. Dia berkasih sayang di dalamnya. Lisannya penuh dengan kedamaian, penuh dengan hikmah. Makanya kalau jamaah kemudian masih ada emosinya, penuh emosi itu wajar lah. Imam ini juga emosi juga, kadang-kadang nafsunya naik juga. Kalau nggak sesuai dengan apa yang kita lihat bisa jadi. Ya. Tapi kalau kemudian terus-menerus hal yang kemudian masih bisa memaafkan, kemudian kita emosi dan lain sebagainya, terus cepat sekali. Emosi itu tidak terkendali, tanda tanya besar. Terus kita ahli zikir, nah, maka zikirnya ditanyakan kepada diri, belum jadi benar, atau kita cuma nanya labelnya aja, al-munfaridun, ahli zikir, ahli toreko, tapi dalam kesehariannya zikirnya tidak sampai ke qalbi. Nah, kalau kemudian hati kita sempit, maka saudara akan menjadi sempit kehidupan di luar. Relasi-relasi akan menjauh, teman-teman yang mau kasih duit juga demikian. Gimana kalian mau datang mau kasih uang kamu marah ya? Ya. Mau datang mau ketok pintu selalu ditutup, padahal dia mau antar ini makanan ke dalam. Assalamualaikum, mau kasih makanan udah tutup terus. Ya. Jadi otomatis kalau seandainya hatinya sempit, kehidupan sekitarnya kan menjadi disempitkan, ekonominya kan disempit, kemalasan juga ada di dalamnya sehingga malam tidak bisa bangun, tahajud nggak bisa, ya. Subuh juga nggak bisa, otomatis berpengaruh ke yang lain-lain, sempit kehidupannya. Nah, zikrullah adalah cara mengatasinya. Jadi kalau kemudian dalam kehidupan kita tidak berubah-ubah, malam Jumat yang lalu Imam sampaikan, kalau dalam kehidupan saudara tidak berubah-ubah kehidupan, coba ya, benahi dan perbaiki hubungan saudara dengan Allah. Mungkin ada yang salah. Ini resep ini, coba benar-benar dilakukan. Ya. Kalau saudara tidak bisa memahami itu, ya tanyakan kepada guru. Siapa tahu guru saudara bisa mengarahkan saudara kepada kehidupan yang lapang. Zikir yang mana yang tepat yang dilakukan, maka nanti di sini akan kita pelajari zikir yang terbaik, yang memang itu perbendaharaan langit. Zikir semuanya baik, tapi ada di dalam sebuah dalil hadis ada suatu perbendaharaan yang memang kita akan dijauhkan dari neraka dan didekatkan dengan surga. Ayat itu terus dibaca lagi ke bawah. Ya, masih tadi. Silakan. Dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, itu lebih parah. Ya. Zikrullah berarti kuncinya, berarti jawabannya zikrullah mampu membukakan hati. Ya. Mata batin kita ini akan terbuka. Kita akan menjadi khawas, firasat kita tajam, kemampuan alam gaibnya akan terbuka, ya. Dan kemudian kita akan terhindar daripada kebutaan batiniah kita. Ini kebutaan batin, bukan kebutaan secara fisik, batiniah kita ini. Jadi sebelum di yaumil akhir dibutakan, ayo kita bersama-sama untuk mengingat Allah sebanyak-banyaknya ingatan kepada Tuhan. Karena itulah membukakan hati kita, memberikan cahaya di dalam batin kita, sehingga cahaya mata kita jadi terang, mata batin kita terang. Yaumil akhir kita tidak akan jadi buta. Makanya Lazibul Laduna Ilmah ini raja wali, saudara. Memberikan semangat kepada jamaah agar kita tidak bermalas-malas diri. Saudara raja wali itu, ya, cakarnya yang kuku-kukunya itu, dia mampu mencengkram musuh-musuhnya, ya, membuat mereka tunduk dan takluk. Tapi
Dia juga membawa sarang-sarang kayu-kayu yang lunak untuk membuat sarang bagi anak-anaknya pada saat dia bertelur. Dan pada saat dia berganti bulu, ya, dia duduk di situ. Bulu-bulunya tercabut, kukunya tercabut, paruhnya yang terakhir tersabut. Kemudian dia berganti bulu dalam keadaan tidak makan dan tidak minum di situ. Dia bertahan di situ, ya. Untuk apa? Dia ingin berubah dengan bulu-bulu baru, cakar-cakar baru, paruh baru, dan dia kemudian terbang yang lebih tinggi lagi. Itu Raja Wali yang disimbolkan, yang diambil oleh guru kita Imam Awal. Keperkasaannya harus seperti itu, tahan puji dan tahan banting seperti itu. Guru kita Imam Awal Samsuddin Sahri, yang kita tahu bersama, ya, walaupun jasadnya tidak hilang utuh, tapi berapa kali diganti. Keperkasaan di dalam ibarat riwayat, ya, seperti berjanji. Jadi sayang jamaah kita tidak mengurut itu perjalanan beliau. Kalau kita urut, luar biasa sekali. Bagaimana beliau bertapa 4 tahun lamanya. Jamaah yang notabene kita telah berbaiat mengikrarkan menjadi ahli zikir. Siapa yang sudah pernah halwat 4 hari? Tidak usah 4 tahun. 4. Murid dari guru Imam Awal Samsuddin Sahri yang pernah bertapa 4 tahun lamanya. Itu berapa lama? Apakah kemudian kita setelah baiat kemudian kita melepas seluruh bulu, kuku, paruh, dan tidak makan dan minum untuk berhalwat diri agar kita kembali kepada kejayaan diri kita? Berapa lama? 4 hari? 40 hari? 4 tahun? Kalau itu belum dilakukan, wajar kemudian kalau tirakat kita, spiritual kita tidak begitu hebat perjalanan itu, ya. Atau mungkin saudara tidak awat, tapi malam dalam 40 hari berturut-turut tahajud tidak pernah putus, duha 40 hari tidak pernah putus. Atau sholat saudara jaga betul, sholat fardunya ditambah sholat sunnah di dalamnya, tidak berjanji, berazam diri saya tidak akan melepas itu. Atau dalam 40 hari atau lebih 4 bulan saya akan puasa terus menerus dalam waktu 4 bulan. Atau saya puasa Daud, ya. Atau puasa Senin dan Kamis. Atau saya berazam diri saya akan tidak batal wudhu selama 4 tahun. Ada azam diri seperti itu selama bertoreko. Nah, kalau belum begitu berarti belum bisa menjadi Raja Wali begitu. Nggak usah sampai saya nggak bisa imam, saya ini dinas, saya ini kerja, saya ini harus memberikan makan. Baik, kalau gitu jangan halwat seperti Raja Wali itu, melepas paruh, melepas cakar, nggak usah deh. Tapi minimal jaga tahajud 40 hari, 40 malam, jangan lepas. Atau duha 40 hari, berazam diri, apa yang saudara bisa lakukan untuk Allah? Minimal punya azam itu. Ayo, masih kita diberi waktu oleh Allah untuk memperbaiki ini. Ya. Dikala saudara-saudara kita, tetangga kita, ya, berjatuhan, sakit, karena mungkin kena virus, kemudian ada yang meninggal, tapi Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita saat ini sambil duduk mendengarkan kajian ilmu. Tapi waktu yang kita gunakan hanya waktu yang seperti biasa-biasa, tidak kita gunakan dengan nilai syukur yang tinggi sebagaimana ahli-ahli zikir yang lain. Maka merugi kita. Jangan sampai nanti kita dibangunkan oleh Allah di mahsyar dalam keadaan buta, tuli dan bisu. Ini harapan kita jemaah sekalian. Maka imam berazam diri dengan membangun di belakang, walaupun awal untuk tahfiz Quran saja. Kalau seandainya
ustadznya tidak terima, maka dijadikan tempat halwat. Kalau kurang padepokan, mari kita sama-sama. Itu jadikan semangat di dalam jiwa. Jamaah sekalian, sebagai nasihat kepada saya pribadi dan kepada jamaah, mumpung jamaah mengumpul. Saudara, kalau bukan diri kita yang memberikan semangat dalam kehidupan bersama dalam jamaah laduna ilma, siapa lagi? Ya, nasab kita itu terkesan terputus, saudara. Beda dengan yang lain-lain. Sholawat Nasyabandiyah, guru-gurunya luar biasa, kiai-kiainya banyak sekali. NU Muhammadiyah juga begitu, kiai langitan banyak. Jadi mereka murid-murid yang baru melihat panutan itu banyak. Ya, kiai ada ini kiai muafik, ada kiai langitan yang lain, mereka bisa sowan dari satu pondok ke pondok lain, saling menguatkan di situ. Banyak di situ. Jadi akhirnya menjadi kuat muktamar Muhammadiyah, muktamar NU, mereka nyanyi besar-besaran, jadi kuat semangatnya tinggi. Dan mereka dijamin oleh kiai-kiainya, mendapat syafaat dan lain sebagainya. Nyala berkah juga. Nah kita ini sekarang ini, saudara, imam sendiri pun kenal dalam toreko ya laduna ilma ini. Tidak kenal Muhammadiyah, walaupun bapak saya Muhammadiyah, NU juga gitu, tidak begitu mengenal. Walaupun di keliling di kampung itu semuanya Nadiin, ya. Termasuk mungkin saudara kenalnya laduna ilma ini. Nah, yang bikin kita bisa melemah kenapa? Nasab kita Sunan Kalijaga bersifat goib. Imam awal sekarang juga begitu, sudah tiada, sudah bersifat bil goib. Ketemunya kalau di dalam mimpi, tidak terus menerus kita dalam mimpi. Ini ada muridnya Imam Soroful juga. Imam Soroful juga sudah kembali ke goib. Ya. Nah, kalau semua tokoh-tokoh laduna ilma sudah ke sana, misalnya imam juga sudah dipanggil ke sana. Terus yang menguatkan kita, menguatkan jamaah ini siapa? Tokoh-tokohnya sudah tidak ada, maka ini bisa bubar kalau saudara tidak sampai pada titik yang sebenarnya. Ya. Artinya begini, Imam jelaskan nanti, pelan Imam jelaskan kepada saudara untuk memberikan pengertian agar kita betul-betul dari diri kita ini kita bangkit, ayo kita bangkit dari dalam kita. Apa itu? Sebelum yang para imam yang dekat dengan Imam Al-Tiada, saudara rohnya temukan kepada Allah. Upayakan sudah ma'rifat di kala imam-imam ini. Karena apa? Itu penguatnya. Saat kemudian Imam Al ada, Imam Al nggak ada, saya mengenal beliau, saya menjadi kuat. Bagaimana pola cara mengajar beliau, karakter beliau, perilaku beliau, keilmuan beliau, sehingga pada saat saya menapak jejak keilmuan, berzikir dan mendapatkan ru'yah dan keilmuan, saya sampaikan kepada beliau dan beliau mengesahkan itu, mengijazahkan itu ya Muhammad, itu ma'rifatullah, itu nurullah, itu jalalullah, dan disahkan kepada orang yang sudah sampai titik itu. Sehingga apa? Kita menjadi kuat. Apa yang kita pegang kita yakini karena ini sudah diijazahkan oleh beliau. Sehingga apapun yang terjadi, mau bicara orang bagaimana, saya kuat karena guru yang mengatakan begini. Ya, saya yakini. Nah, pada saat saya hadir di tengah-tengah sekarang ini, di tengah-tengah saudara, ya, harapannya apa? Ini menjadi tonggak lagi. Untuk apa? Mengijazahkan kembali kepada murid-murid yang sampai pada titik itu. Sehingga tidak putus nilai keilmuan ini. Nah, yang dikhawatirkan pada saat yang imam-imam ini sudah terduduk, saudara belum riadonya tidak naik. Saat menceritakan petunjuk hanya disahkan diri sendiri.
tidak gurunya, karena gurunya waktu masih ada, saudara tidak mendekat betul. Maka tidak, kapan mengesahkan seorang guru itu? Apabila seorang murid saat riyadhah, dia sampai pada ma'rifatullah, dia mendapatkan keilmuannya, ya itu benar, ya itu benar. Maka ya sah itu saat gurunya ini juga kembali kepada Allah, saudara punya pegangan lagi. Ibarat Raja Wali tadi, kemudian dia sudah perkasa dan dia memiliki anak-anak, dia mati, anak-anaknya sebagaimana Raja Wali lah. Ini harapannya, ini nazab ini jalan terus seperti ini. Nah, yang dikhawatirkan pada saat masih generasi pertama yang dibawa kemudian terlelap karena duniawinya, apa akhirnya? Terputuslah keilmuan ini. Yang dibawa hanya bisa menceritakan berdasarkan pengetahuan ilmu laduna ilmah, tapi tidak sampai pada tirakat atau torekot yang sebenarnya. Ini saya sampaikan kepada jamaah agar mari ayo kita memulai. Kalau bukan diri kita yang membesarkan laduna ilmah dalam kehidupan nilai keilmuan, siapa lagi? Benar memang bahwa ujian ini adalah tantangan tersendiri. Saudara diuji dengan ekonomi, imam juga tahu. Ya. Diuji dengan sakit, ya. Tapi ujian-ujian itu bukan justru menurunkan saudara, tapi justru itu menaikkan derajat saudara. Jadi jangan dikendorkan karena ujian itu. Percayalah, ujian itu adalah cara Allah untuk menaikkan derajat saudara yang akan lebih unggul dan lebih tinggi. Itu harapannya. Ya. Baik, selanjutnya dipersilakan pada amalan tentang amalan zikir perbendaharaan dari surga yang seperti yang Imam sampaikan, yang di atas ini. Ya, silakan. Hadis artinya, ambillah pemeliharaanmu dari neraka, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Artinya, maha suci Allah, segala pujian bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah maha besar. Sesungguhnya mereka datang pada hari kiamat sebagai pengawal, pengiring, dan penyelamat, dan merekalah al-baqiyatus sholihah. Jadi orang yang baca 5 kalimat besar ini, insya Allah dijauhkan dari neraka dan didekatkan dengan surga. Dia tergantung ars Allah. Ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang dibawa oleh siapa? Ustaz siapa? Yang sudah meninggal, Arif bin Yas. Ya, terus dibaca itu karena tahu dalilnya. Nah, saudara juga baca ini terus. Selain memang ada ayatul kursi sebagai zikir inti terus, tapi ini juga jangan dilepas. Ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tambah la haula wa la quwata illa billah. Baca. Subhanallah alhamdulillah. Kalau misalnya cuma satu, la ilaha illallah boleh, subhanallah silakan, alhamdulillah silakan, takbir Allahu akbar silakan. Mana yang pas, mana yang terduduk di hati ambil. Tapi kalau semuanya yang pas, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ambil semua. Mana yang pas dalam hati kita. Silakan diamalkan, ya. Rutin, kalau perlu pada saat subuh hari, pagi dan petang, ya. Maghrib sampai isya. Ya. Kalau bisa jamaah sekalian ambil waktu-waktu yang di waktu itu ngoni nggak usah diganggu, bukan. Misalnya maghrib sampai isya, ya sudah. Kalau begitu terus maghrib isya. Subuhnya habis sholat subuh sampai matahari
mulai kelihatan. Terus ditambah sholat sunnah Isra 2 rakaat. Ya, itu dilakukan sedikit. Ya. Subuh itu yang berat. Makanya jamaah sekalian tasawuf kalau nggak bisa bunga subuh, aduh berat sekali itu. Ya, mengalahkan setan subuh ini paling berat. Paling dibecak ngantuknya itu. Zikir, antam itu. Terus. Ayo, supaya apa? Petunjuk-petunjuknya sporadis. Imam mau bukan dari satu orang yang memang petunjuknya tidak ada, panggil. Pada jamaah yang telah berbuat misalnya di belakang sampai di padepokan, pada saat habis kerja sudah bakti berdoa, tanpa sholat, habis sholat kemudian berdoa. Minta apa yang saudara baktikan tadi itu sesuai dengan keinginan saudara. Jangan cuma kerja aja. Habis itu memohon, ya Allah, jadikanlah jeripaya hamba ini, ya Allah. Keikhlasan ini, ya Allah, Engkau balas dengan apa yang saya inginkan. Minta ilmu, ya Allah. Minta jodoh, minta harta, minta apa? Kalian minta. Boleh saja permintaan kita. Nanti Allah akan ganti. Jangan kemudian mandah. Kalau didiamkan, ya Allah diamkan aja sesuai dengan kebutuhan saudara. Tapi kalau minta berarti ada proposal yang sampai ke Allah. Ya. Jadi setelah kerja sudah minta. Imam Rizal dapat minta, ya Allah saya minta istri yang ketiga. Itu insya Allah dikabulkan. Amin. Amin. Aminnya kok kuat sekali sih. Ustaz. Aminnya kuat sekali. Ayo lanjut. Hadis artinya, sungguh jika aku mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu lebih aku sukai ketimbang apa yang matahari terbit di atasnya. Itu siapa? Rasulullah. Hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Ya. Itu Rasul. Sungguh aku lebih mencintai kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah daripada apa? Matahari terbit di atasnya. Matahari yang terbit di atasnya. Jadi apa yang terkena matahari itu terkalahkan dengan kalimat itu. Itu Nabi. Ya. Kalau orang misalnya ada yang terbit di situ, ada utuh, ada rumah, ada itu. Mana yang lebih pilih? Banyak yang pilih. Karena apa? Cara melihatnya berbeda. Rasulullah itu hatinya sudah tidak terpaut dalam urusan dunia, walaupun hidup di dunia sekalipun. Kehidupan beliau adalah akhirat. Beliau mendambakan kehidupan akhirat. Walaupun kita juga mendambakan kehidupan akhirat. Teorinya, tapi prakteknya ini kadang-kala ya itu. Cerita kelap-kelip ini gunung satu, gunung emas semua kita nggak garuk, untung garuk. Zikir dulu, aduh emas keburu orang ngambil imam. Antum itu bismillah sudah, minta ridhonya bapaknya atau begi. Subhanallahnya lupa. Kehidupan sangat berbeda. Makanya memang kualitas keimanan di zaman baginda Muhammad Rasulullah dengan generasi sekarang itu jauh sekali turun. Setiap 100 generasi itu akan jauh turun. Makanya setiap 100 abad itu diturunkan lagi alim, ulama baru. Tidak bisa dikatakan nabi, tapi alim bilah yang baru. Sebagai menuntun umat, terus menuntun umat. Termasuk guru kita Imam Awal pada generasi ini diturunkan. Untuk apa? Untuk umatnya nih. Supaya apa? Yang tadinya mulai jahiliyah itu ya kembali lagi bangkit untuk mengenal Allah. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita tahu rahasia kalimat ini, insya Allah apa yang terkena matahari kita tidak suka. Kalau pandangan batiniah dan lahir kita hanya tertuju kepada Allah SWT. Tapi kalau pandangan batin kita dan lahir kita masih di dunia, ya tentu
urusan materi-materi dunia itu tentu kalau ditanya ya itu lebih baik daripada kalimat itu. Tapi jangan coba dibandingkan bahwa di depan kita sudah melihat neraka jahanam dan juga melihat dunia niscaya. Quran surat Az-Zukhruf ayat 36 artinya barang siapa berpaling dari zikir kepada Tuhan yang Maha Pemurah, maka kami adakan baginya setan yang menyesatkannya, lalu setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Tahu ada orang yang merasa bahwa dia benar terus, tidak pernah salah, padahal dirinya sudah salah, langkahnya sudah salah, ya. Makanya jangan heran kalau kemudian di dalam imam dulu berpikir bahwa kalau sudah imam itu sudah pasti tidak pernah salah. Enggak. Bisa jadi salah. Kalau langkahnya salah. Kalau kita bertorekot, berhakikat kemudian melepas syariat banyak yang salah. Maka kelima-limanya ini pegang teguh, ya. Guru kita itu memegang kelima-limanya, urusan syariatnya, torekotnya, hakikat ma'rifatullah itu pegang teguh. Tidak cuma satu, hanya urusan ma'rifatullah. Dia akan bisa salah itu. Makanya kalau bertumbangan satu demi satu itu wajar. Jadi dalilnya jelas bahwa sesuatu ilmu yang Allah turunkan kepada diri seseorang yang naik keilmuannya tapi tidak dibarengi dengan kenaikan nurul iman di dalamnya, maka ilmunya itu akan bisa merusak diri. Hati ya, hati itu tipu daya. Ilmunya itu akan merusak diri. Maka kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani jelas, lebih jelas lagi, juga jelas di sini. Aku lebih menyukai orang yang memiliki adab dari kemudian ketinggian ilmu, yaitu punya ilmu tapi tidak punya adab. Nah, adab ini dihasilkan dari iman tadi, karena iman itu menghasilkan nilai akhlakul karimah yang baik. Akhlakul karimah salah satunya adalah membentuk adab yang baik, menghormati orang tua, menghormati orang yang lagi sakit, menghormati undangan, menghormati guru dan lain sebagainya. Ini adalah adab. Banyak orang yang kemudian ilmunya naik-naik, akhirnya apa? Gurunya sudah dianggap tidak ada lagi. Oh, dia sudah tidak tahu apa-apa. Saya lebih unggul. Saya akan datang ke Manado, saya akan menguji ketinggian ilmunya Imam Mawar. Beliau lebih tinggi, Imam Al lebih tinggi, atau saya lebih tinggi. Ada yang begitu. Kenapa? Karena itu tadi ilmunya sudah terbang, ya. Selendangnya kalau dilepas ke seseorang, orang itu langsung roboh, brak. Syukuran bagaimana? Ya. Jadi seperti itu. Kemudian wah, berarti hebat ya. Berarti kita coba dengan Imam Al. Belum sampai sana dia jatuh. Kenapa? Adabnya, imannya tidak tahu. Makanya tolong dijaga. Jadi nggak boleh main-main hukum syariat. Urusan karena akhlakul karimah itu terbentuk daripada nurul iman itu. Saudara dipaksa untuk jasadnya dan hatinya rukuk dan sujud. Allahu Akbar. Itu adalah untuk kelembutan daripada materi fisik dan batin secara bersama-sama dikombinasikan. Nah, orang yang selalu kemudian tunduk dan sujud kepada Allah setiap saat, insya Allah dia akan terjaga dari kesombongan. Kalau ada kesombongan pun dia akan terkikis pelan demi pelan. Dia menuju nilai tawadhu. Karena apa? Karena dia mampu menundukkan kepalanya lebih rendah daripada pantatnya. Artinya apa? Dia mampu menurunkan kepalanya ke bawah.
Iblis itu kenapa dia dilaknat? Karena sombong, tidak mau sujud kepada Adam. Makanya manusia yang tidak mau sujud kepada Allah setiap saat dipanggil oleh Allah, maka tentunya Allah akan menjadi marah. Ya. Ayo kita benahi nilai pelajaran dalam ladna ilmu ini. Di dalam kita menuntut ilmu, benahi betul. Ya. Jangan sampai penjelasan dari dalam diri kita itu bukan dari ilmu, dari setan laknatullah yang dikalungkan sengaja dalam diri, kemudian saudara melemahkan syariat yang dibikin oleh Allah, menjadikan kalimat perintah saudara tidak tegakkan, kemudian dengan bisikan-bisikan yang muncul yang merasa bahwa itu karena ilmu, merasa bahwa itu karena ilmu Allah, padahal itu sesungguhnya dari setan laknatullah yang kemudian akan merusak diri saudara. Oh, majelis ilmu itu sudah tidak usah, majelis itu sudah itu terus. Kita ini sudah hatam ini karena ilmu ini. Padahal Nabi katakan pada saat terjadi kholaqah majelis ilmu, datangilah. Ya, karena itu taman-taman surga di muka bumi ini. Tinggalkan seluruh aktivitas dunia kamu, bergabunglah dan berkumpul di dalamnya. Karena nasihat itu adalah kebaikan. Ya. Nah, tapi bagi orang yang sudah merasa dirinya tinggi keilmuan, sudah tak perlu. Imam Mahdi itu penjelasannya sama, orang semua ngerti. Ada yang lebih tinggi di sana, ambil sana. Dan lain sebagainya. Nah itu menyangkut adab. Ini dalilnya jelas, dari baca Quran surat Az-Zuhruf ayat 36. Barang siapa berpaling dari zikir kepada Tuhan yang Maha Pemurah, maka kami adakan baginya setan yang menyesatkannya, lalu setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Kalau menjadi teman yang menyertainya itu namanya setan itu. Ya, peranakan dari iblis laknatullah, mengarahkan kepada jalan kesesatan, dia bercokol di nafsu dan akalnya. Dia memberikan suatu pernyataan-pernyataan yang menjauhkan dirinya dari Tuhan. Itu yang sangat berbahaya. Kalau saudara mampu fisiknya sehat, sholat pada saat subuh, enggak cukup imam bilang cuman duduk ingat Allah, selesai. Terus dipakai aja begitu, tidak. Padahal masih akini sholat, saudara ambil air wudhu, ambil sholat masih bisa. Tidak harus cuma itu. Kalau saudara sakit tidak mampu lah, minimal kalau misalnya terlambat karena kelelahan, ya duduk ingat Allah. Itu apa? Daripada tidak sama sekali gitu. Cuman karena itu bagian daripada ilmu, akhirnya setiap bangun salawatul thayyibah, sudah itu lagi. Salawatul thayyibah, sudah itu terus. Loh, kok diambil enaknya itu? Padahal masih mampu, ambil, saudara bangun, ambil air wudhu, mandi, karena mandi subuh itu menyehatkan jiwa. Seger airnya, kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu lebih mantap jiwanya. Ya. Ya, jadi jangan kemudian kita membungkus kemalasan dengan keilmuan-keilmuan. Nanti lama-lama setan gerogoti, lama-lama nanti zikir pun sudah tidak mau lagi. Ya, seperti ini. Ayo kita segarkan jiwa kita. Makanya majelis ilmu itu menyegarkan jiwa ini. Agar yang tadinya kita mulai digerogoti setan laknatullah, ya, nah, itu menjadi kecabut itu setan. Kemudian semangat jihad kita, semangat beribadah kita, kecintaan kepada Allah semakin tinggi. Memang benar membaca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan membaca Al-Quran khatam itu. Tapi apakah tidak? Gak ada salahnya kalau kita baca yang panjang, surat Al-Mulk kita baca pada saat mau tidur, baru kita lihat dan baca arti-artinya di dalam. Dengan kita membaca artinya, kita semakin takjub, ya.
akan kebesaran Allah, dan bisa jadi pada saat artinya dibaca kemudian terenyuh dan hati kita menangis dalam kesendirian itu menuju Allah. Saat itu kemudian saudara dekat dengan Allah, kemudian terbukalah hijab dengan Allah. Semua itu bisa terjadi. Ya. Jadi jangan ambil yang pendek-pendek. Kalau punya waktu luang, saudara ambil yang panjang. Tapi kalau nggak ada waktu, ya ambil yang pendek saja. Gitu. Jadi jangan kemalasan yang bercokol di dalam diri itu dipelihara, cabut itu. Perbanyak ibadah. Tahajud kita bangun, duha, sholat fajar, dan lain sebagainya dilakukan. Zikir pada pagi dan petang dilakukan. Kita ahli zikir loh ya, bukan ahli yang malas membungkus ilmu dengan kemalasan. Tidak, kita betul-betul ahli zikir. Tunjukkan bahwa kita ini adalah al-munfaridun. Ayo kita tunjukkan ini. Kalau bukan kepada manusia, kepada Allah. Jadi jangan bukan kepada manusia, kepada Allah. Agar apa? Kakek guru kita tidak malu. Imam Mawar juga tidak malu bahwa ini loh, di tengah malaikat disampaikan ilu, tapi cucu-cucu laduna ilma ini. Ya. Jadi kita ini dilihat di goib ini dilihat, malaikat lihat, Imam Mawar lihat, kakek guru kita melihat semuanya. Ya. Jadi orang ini dilihat di goib, setan juga melihat, mereka para wali melihat. Saat majelis ini pun ini lagi dilihat. Imam bicara apapun mereka juga pantau. Nah, kalau kemudian setelah ini kita tidak zikir, juga itu dipantau jadi bahan pembicaraan imam. Kalau ingin berbakti kepada guru kita, berikan yang terbaik untuk guru kita. Juga kepada Allah, ikhlaskan kepada Allah semua ini, bahwa kita ini bagian dari bakti kepada Allah. Sudah? Ada satu lagi, ditambah satu lagi. Quran surat Al-Baqarah ayat 152, artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Saudara sekalian, Allah akan mengingat kita kalau kita mengingatnya. Tapi bila kita melupa, maka Allah juga melupakan kita. Ya. Kalau Allah sudah melupakan kita, ini kehidupan sempit bagi kita. Jadi kalau kita rasa-rasa batin kita ini rasa sempit, gak luas, gak bahagia. Contohnya misalnya apa? Majelis ilmu kita sudah kayak resah, malas, gak luas, gak bahagia. Contohnya misalnya apa? Majelis ilmu kita sudah kayak resah, malas. Majelis zikir juga mau mendatangi juga malas. Coba tanyakan kepada diri, apa sih yang saudara bikin malas itu? Mau datang ke Jambulan malas, mau datang ke Maritruhu malas, mau datang ke Padepokan malas, mau datang di sini bakti di rumah Tafiz juga malas. Coba tanya, saudara ini sebenarnya mau sama-sama laduna ilmu atau tidak? Mencintai guru kita atau tidak? Mencintai ajaran tidak? Mencintai Allah tidak? Saat guru mengajak juga tidak hadir. Apa sih yang membuat saudara terhalang itu? Coba ditanyakan dalam diri. Apa kira-kira? Apa gerangan? Coba muhasabah dalam diri kita. Sedangkan kita ingin mendapatkan barokah daripada ajaran-ajaran laduna ilmanya di dalam. Nah, contoh pada saat kemarin anak dari guru kita Imam Mawar, Saudara Jidan yang berangkat ke Jakarta, Imam sudah sampaikan di dalam ini, Jidan ini mau berangkat loh ke Jakarta. Ajakan Imam tidak semua yang merespon itu. Kemana kalian itu? Ingin mendapatkan berkah daripada ajaran guru kita. Ilmunya diambil, ya. Ilmunya mau. Kalau ada gangguan ingin mendapatkan berkah daripada kekuatan Nurul Quran dari laduna ilma, kekuatan sultanan jamaah laduna ilma, ya.
usaha-usahanya ingin diberkati, anak-anaknya ingin diberkati. Tapi saat kemudian anaknya pendiri Laduna Ilma, yang memang itu adalah amanah, ya, yang dititipkan Imam Awal sebelum meninggal kepada kita semua, tapi kita tidak support. Nah terus saudara apa tidak malu kepada Imam Awal? Di mana rasa letak berterima kasihnya kepada guru itu? Walaupun saudara tidak mungkin secara rohani tidak dekat misalnya, tapi setidaknya secara adab ilmu, ya kita mengambil nilai barokahnya. Setidaknya kita support ini. Karena kesana ini bukan untuk jalan-jalan ke Monas, tapi ke pesantren. Sekarang di karantina dia 3 hari. Anak kecil tidak didampingi orang tua, di karantina 3 hari. Coba bayangkan. Tidak-tidaknya kalau saudara terlambat tidak memberikan apa-apa, berdoa, doakan anak itu menjadi anak yang baik, bisa sehat di sana, bisa mengikuti keilmuan, tidak bosan di sana, gitu. Minimal walaupun telat, berbuatlah dengan doa tadi, daripada tidak sama sekali. Karena apa? Itu guru anak, memawal anak, ya. Yang nanti insya Allah bisa menjadikan generasi penerus daripada ajaran Laduna itu, membesarkan ajaran Laduna. Jadi ini yang bisa Imam sampaikan di dalam kajian ilmu ini, karena sudah hampir 1 jam lewat, ya. Mudah-mudahan kajian ilmu malam hari ini insya Allah bisa menambah wawasan kepada kita tentunya dalam urusan zikrullah, dan kemudian perbendaharaan daripada kalimat zikir yang terbaik, yang menghindarkan saudara, menjauhkan saudara dari neraka jahanam, yaitu kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, karena itu adalah perbendaharaan dari surga. Jadi kalau perbendaharaan surga itu maksudnya, kalau saudara mengambil pakaian surga, maka otomatis saudara layak masuk ke dalam jannah. Pakaian surga itu, perbendaharaan surga itu adalah kalimat tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selain daripada kalimat-kalimat zikir yang lain, masuk ayatul kursi di dalamnya dan lain sebagainya. Intinya bahwa jadikanlah kehidupan saudara, nafas saudara, kehidupan keseharian itu adalah mengingat Allah. Karena barang siapa yang mengingat Allah, maka lapang jiwanya, tenang hatinya. Kalau lapang hati, kehidupan saudara akan dilapangkan. Walaupun mungkin dalam ekonomi susah, tapi nggak kelihatan susah-susah sekali. Nggak sampai saudara mungkin bunuh diri, terhindar dari sifat-sifat yang jelek seperti itu. Keputus asaan sampai bunuh diri, masuk dalam sumur, membakar diri. Sekarang banyak yang terjadi begitu. Mudah-mudahan kita terhindar. Karena apa? Sempit, ekonominya sempit, hatinya jadi sempit. Tapi kalau kita dijaga oleh Allah, insya Allah, walaupun secara ekonomi sempit, tapi menurut orang lain kita mampu hidup. Kelihatan tidak kerja, tapi kehidupan itu ada aja. Ada yang membantu, ada yang tiba-tiba datang penolong-penolong yang kemudian tidak diundang, didatangkan oleh Allah, ya, sehingga kita menjadi lapang. Saat kemudian posisi terdesak ke bawah, kita dibantu Allah. Maka pertanyaannya adalah, kapan sih pertolongan Allah itu datang? Kapan sih pertolongan Allah itu hadir di tengah-tengah kita? Sesungguhnya pertolongan Allah itu hadir setiap saat kepada kita. Hanya kadang-kala pada saat kita lapang kehidupan kita, saat kita sehat, saat kita mampu, kita tidak minta tolong kepada Allah. Hanya saat kadang-kala terendah kehidupan kita, titik terendah kehidupan kita, baik ekonomi, kesulitan, kesakitan dan sebagainya, kita kemudian seperti orang tidak memperhatikan kita dan kita merasa terendah di situ dalam kehidupan kita. Ya. Di situ kadang-kala baru kita mengingat Allah, baru kita mengingat akan zat Allah, baru kita bermunajat kepada Allah dengan munajat yang sebenarnya. Ya. Sehingga wajar pada saat titik terendah itulah kemudian Allah
mendatangi kepada orang-orang yang diuji dengan nilai kesabaran, dia bersama orang-orang yang sabar, dan dia menolong. Sesungguhnya pertolonganku amat dekat. Kenapa? Saat titik terendah itulah saudara lagi meminta kepada Allah. Padahal sesungguhnya Allah pada saat kita lapang pun Allah datang menolong kepada kita. Hanya orang-orang saat lapang kadang-kadang lupa. Ya, dia tidak meminta banyak kepada Allah. Saat keadaan sulitlah kita meminta kepada Allah, sehingga Allah datang kepada diri kita dan diangkat oleh Allah dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Sudah tiada daya dan upaya, disitulah Allah menolong. Maka bagi kita, jangan pada saat kita titik terendah kita meminta kepada Allah. Pada saat lapang pun upayakan kita selalu memohon kepada Allah, karena Allah sangat mencintai dan menyukai pada saat kita lapang dalam usia, dalam keadaan sehat, dalam keadaan ekonomi mampu, kita datang kepada Allah. Allah sangat suka dan cinta. Demikian jemaah sekalian, semoga bermanfaat. Kita dijadikan Allah bagi ahli-ahli zikir yang gemar berzikir kepada Allah, kemudian kita datang kepada Allah di mahsyar kelak, tidak dibutakan mata batin kita, tapi kita dibuka oleh Allah. Ya, kemudian Allah tidak mendatangkan setan menemani kita, tapi yang didatangkan di dalam hati kita memang nur Allah, kekuatan Al-Quran yang selalu membisikkan kepada diri kita, menasihati diri kita sehingga kita selalu di dalam jalan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.